Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Febrina Oka, ownernya Sekolah Emak. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang melahirkan secara normal. Kenapa topik ini Mama Nandi bahas di video kita kali ini? Karena ini banyak diminta oleh kamu mama yang hamil dan sekarang lagi nunggu-nunggu mau lahiran. Jadi banyak nanya apa sih Mak keuntungan dan juga kerugian melahirkan secara normal, dan di video kali ini Mama Nandi akan bahas itu. Tapi jangan lupa follow Instagram kita @sekolahemak dan subscribe YouTube Sekolah Emak supaya Mama Nandi akan lebih rajin lagi share video-video yang bermanfaat untuk ibu dan bayi. Melahirkan normal itu Mak, kalau kamu melahirkan bayi dan juga plasenta itu melalui jalan lahir yang sudah dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, yaitu pervaginam nama ilmiahnya ya. Nah, melahirkan normal itu memang sekarang banyak sekali diminati. Ditambah lagi dia punya kelebihan yang pasti lebih menguntungkan buat kamu yang mau melahirkan dibanding misalnya kamu melahirkan secara operasi seksio sesaria yang memiliki risiko yang banyak sekali. Tetapi pilihan melahirkan normal itu adalah untuk situasi-situasi yang normal. Jadi untuk situasi yang tidak normal, misalnya ada komplikasi, ada penyakit yang menyertai kehamilan, gak bisa kita babat habis harus melahirkan normal Mak. Jadi ya tentu kita akan konsultasi atau bahkan rujuk ke dokter spesialis kandungan. Nah, kalau kamu mau melahirkan normal, yang paling cocok ya memang di klinik bidan. Kenapa? Karena kalau bidan memang pada sifatnya dia menunggu ya. Dia sabar gitu, menunggu kontraksi, menunggu lahiran. Nah, sampai dia benar-benar bisa lahir secara normal. Tetapi bukan berarti bidan nggak mampu dia mengidentifikasi, misalnya ini nggak akan bisa lahir nih, udah cepet deh bawa langsung ke rumah sakit. Sebagian besar bidan-bidan bisa mengidentifikasi sehingga angka kegagalan ataupun kematian pada saat melahirkan bisa dihindari deh gitu ya. Jadi jangan khawatir buat kamu yang mau melahirkan sama bidan Mak ya. Mulai dari sekarang bisa booking dulu lah ya, atau bisa survei dulu di mana kira-kira mau melahirkan. Kelebihan melahirkan normal, satu, pulihnya lebih cepat, sehatnya lebih cepat. Kalau kamu bisa bandingkan, ada mamah yang satu dia melahirkan secara normal, mamah yang satu dia melahirkan secara seksio sesaria. Kalau kamu lihat perbandingannya, yang pada saat melahirkan secara normal itu 24 sampai 48 jam, si mamah yang lahiran normal dia udah bisa jalan-jalan, udah bisa duduk ya, terus udah bisa makan ya. Kalau dibandingin dengan mamah yang lahir secara seksio sesaria, 24 sampai 48 jam itu masih belajar miring, belajar setengah duduk ya. Nah, jadi pulihnya itu lebih cepat di lahiran secara normal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bayi dan kamu itu lebih cepat kontaknya. Proses inisiasi menyusui dini ini adalah proses yang mana bayi baru lahir diletakin di perut mamahnya. Nanti si bayi itu akan mencari sendiri di mana puting susu mamahnya, dan sebagian besar itu berhasil Mak ya. Nah, proses IMD namanya itu akan lebih gampang dilakukan pada kamu yang melahirkan secara normal. Dan bayi mulai belajar menyusui, dan kamu bisa menyusui bayi di awal-awal kelahiran itu juga lebih besar kalau kamu melahirkan secara normal, ya kan? Jadi ini memang keuntungan yang tidak didapatkan kalau kamu melahirkan secara seksio sesaria gitu. Kelebihan yang lainnya yaitu risiko
risiko pada saat melahirkan normal tentu lebih rendah dibanding risiko kalau kamu melahirkan secara operasi seksio sesaria. Lebih rendah bukan berarti tanpa risiko ya. Misalnya risiko perdarahan pasca melahirkan yang terjadi pada saat operasi seksio sesaria bukan berarti pada saat melahirkan normal tidak terjadi perdarahan pasca melahirkan. Malah perdarahan pasca melahirkan ini merupakan top number one-nya penyebab kematian pada ibu melahirkan. Kemudian mengurangi risiko infeksi dan risiko-risiko yang lain. Ya, itu dari segi kelebihannya. Sekarang Mama Nandi akan ungkapkan ya apa kerugian ataupun kelemahan melahirkan secara normal. Yang pertama, karena melahirkannya itu vervaginam, tentu akan terjadi kerusakan ya otot-otot pada sekitar kemaluan atau sekitar jalan lahir. Bahkan kalau ada tindakan episiotomi, tentu pada perineumnya juga akan terjadi kerusakan. Nah, bisa diatasi? Ya bisa. Rajin-rajin latihan Kegel 24 jam pasca melahirkan. Kemudian kalau misalnya melahirkan normalnya itu gagal, ya tentu akan dilakukan melahirkan secara operasi seksio sesaria. Jadi mengalami 2 kali rasa sakit pada saat kontraksi dan rasa sakit pada saat operasi seksio sesaria. Nah, melahirkan normal ini juga bisa sulit dilakukan kalau misalnya bayinya terlalu besar. Jadi bayi terlalu besar, kepalanya udah keluar dari jalan lahir, tetapi bahunya masih lengket. Dan bahunya ini sulit untuk dikeluarkan. Nah, jadi ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan yang akhirnya tindakan itu akan mencederai bahu bayi agar bayi seluruhnya bisa keluar, ya. Nah, itu tidak akan didapatkan yang seperti itu kalau kamu melahirkan secara seksio. Tentu yang begitu itu nggak akan terjadi. Nah, kalau misalnya bayinya juga nggak lahir, ya, ada suatu tindakan yang dilakukan, misalnya vakum ekstraksi dengan meletakkan besi di kepala bayi, kemudian kita sedot ya. Jadi akhirnya kita tarik dengan alat itu dan vakum namanya, dan kelemahannya adalah besar sekali kemungkinan bayi mengalami radang selaput otak. Nah, dengan tindakan dari si vakum ini ya. Jadi itu sebagian kelemahan ya. Ditambah satu lagi bahwasanya memang melahirkan secara normal itu sangat melelahkan. Ya, jadi lelah fisik, lelah hayati. Bukan cuman kamu yang lelah ya, suami dan keluarga juga lelah ya. Nah, dibanding dengan melahirkan secara seksio ya, setengah jam di ruang operasi bayi udah keluar. Nah, itu dia kelemahannya. Nah, di samping itu tentu memang melahirkan normal ini jauh lebih baik dibanding melahirkan secara operasi seksio sesaria. Tetapi bukan berarti semua bayi itu bisa dilahirkan secara normal. Kalau memang ada penyakit, ada komplikasi dan diharuskan untuk operasi seksio sesaria, ya berarti memang takdirnya sudah operasi seksio sesaria. Jadi kamu sebagai mama jangan termakan oleh komentar-komentar netizen ya. Biasanya kalau melahirkan gini, kamu melahirkan apa? Melahirkan normal atau melahirkan operasi? Kalau melahirkan operasi, melahirkan operasi. Kenapa kok bisa? Kenapa nggak coba normal? Ya, ribet banget ini memang netizen ya. Jadi kayak ada pengklasteran, kalau dia melahirkan normal, ini adalah ibu yang sebenarnya. Tapi kalau dia melahirkan seksio, ini adalah ibu jadi-jadian ya. Padahal dua-duanya sama, dua-duanya mempertaruhkan jiwa dan raga untuk melahirkan bayi. Jangan didengar, diabaikan ya. Nah,
Itu dulu video Mama Nande kali ini. Nanti kita lanjutin dengan video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat kamu yang mau melahirkan normal, semangat. Siapkan fisik, mental, dan juga spiritual ya, supaya melahirkannya nanti bisa normal, bisa lancar, dan sehat-sehat semuanya. Bye-bye.